Suara mesin truk menggema di lembah, memantul ke pepohonan pinus yang berbaris di sepanjang jalan menanjak. Di balik kemudi, Arya, sopir truk logistik berusia 30-an, menatap lurus ke depan. Wajahnya keras, kulitnya legam terbakar matahari, dan matanya tampak tajam menembus gelap dini hari. Ia bukan orang yang mudah percaya. Baginya, semua hal di jalan punya penjelasan, gravitasi, mesin, dan kelalaian manusia. Tidak lebih. Di sampingnya duduk Rina, gadis 22 tahun, kernet yang baru 2 bulan ikut dalam perjalanan antar kota. Ia membawa wajah lembut dan suara pelan, namun matanya sering memandangi jalan dengan resah, seperti bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak. Bagi Rina, dunia tidak hanya diisi oleh logam dan debu jalanan. Ia percaya ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. "Mas, kita berhenti dulu, ya? Bau kampas remnya udah kecium," kata Rina pelan, sambil menatap ke arah pedal yang panas berasap tipis. Arya mengangguk singkat. "Mampir warung dulu. Sekalian ngopi. Nanti lanjut setelah break dingin." Latar. Mereka menepi di sebuah warung kecil di pinggir Jalan Temanggung, tak jauh sebelum tanjakan menuju Kledung Pas. Warung itu sederhana, berdinding anyaman bambu dengan lampu minyak yang bergoyang diterpa angin. Di dalamnya hanya ada 3 meja panjang dan seorang lelaki tua berpeci lusuh yang sedang membersihkan teko. "Warung Pak Narto," kata Rina membaca papan kayu di depan. Kayaknya udah lama banget berdiri. Aroma kopi tubruk dan tembakau kering menyambut mereka. Pak Narto, pemilik warung, menatap Arya dan Rina dengan senyum tipis. "Perjalanan jauh, nak?" "Dari Semarang, Pak," jawab Arya, meletakkan topi truknya di meja. "Muatannya besi. Tujuan Wonosobo. Nanti lanjut ke Banjarnegara." Pak Narto mengangguk pelan. "Lewat Kledung, terus turun ke Kertek." Arya menyesap kopinya. "Iya, memang jalur itu paling cepat." Konflik awal. Pak Narto berhenti mengelap gelas. Tatapannya berubah berat, seperti menyimpan sesuatu yang tidak enak untuk diucapkan. "Mas," katanya perlahan, "saya cuma mau kasih tahu. Jalur turun ke Kertek itu bukan jalur biasa. Warga sini menyebutnya jalur tengkorak." Arya mengangkat alis, menahan tawa kecil. "Iya, saya sering dengar. Karena sering ada kecelakaan, kan? Banyak tanjakan curam." "Bukan cuma curam," sahut Pak Narto, suaranya makin pelan. "Tapi ada yang menunggu di sana. Sudah banyak truk berat yang jatuh tanpa sebab. Sopir bilang remnya blong, tapi waktu dicek, rem masih bagus. Kadang, sopir lihat bayangan perempuan berdiri di tengah jalan. Kadang cuma suara, teriakan, atau tangis." Rina menelan ludah. "Mas Arya, kayaknya mending kita lewat jalur Parakan aja deh. Memang agak jauh, tapi..." Arya tertawa pendek. "Rin, jangan kebanyakan dengar cerita jalanan. Jalur Kertek itu biasa saya lewati. Yang penting, jangan ngebut, dan pastikan tekanan angin stabil. Hantu nggak bisa bikin rem blong." Pak Narto tidak ikut tertawa. Ia menatap Arya lama, lalu berjalan ke belakang warung. Tak lama kemudian ia kembali dengan selembar kain kecil berwarna hitam. Di dalamnya ada bunga kenanga dan sejumput tanah kering. "Kalau tetap mau lewat sana," katanya, meletakkan bungkusan itu di meja. "Bawa ini. Taruh di dashboard. Jangan dibuka. Anggap aja, buat keselamatan." Arya memandang benda itu sekilas, lalu menyingkirkannya. "Terima kasih, Pak. Tapi saya percaya sama servis bengkel, bukan jimat." Rina hanya diam, tapi pandangannya terpaku pada bungkusan itu. Ada sesuatu dalam nada suara Pak Narto yang membuat bulu kuduknya meremang. Penutup bab, menuju ketegangan berikutnya. Setelah setengah jam, mereka kembali ke truk. Udara pegunungan makin dingin, embun mulai turun, menutupi kaca depan dengan kabut tipis. Dari kejauhan, jalur menurun menuju Kertek tampak seperti ular hitam berkelok di antara lembah gelap. "Mas, angin rem udah oke?" "Udah," jawab Arya, menyalakan mesin. "Siap turun." Namun saat truk mulai bergerak, Rina menoleh ke kaca spion dan melihat warung Pak Narto di kejauhan. Lampunya redup, bergoyang tertiup angin. Dan di depan warung, seseorang berdiri diam. Perempuan berambut panjang, mengenakan pakaian putih lusuh, menatap truk mereka berlalu tanpa bergerak sedikitpun. Rina memejamkan mata, berdoa lirih.
Arya menurunkan gigi transmisi. Truk mulai menukik perlahan ke jalur berliku. Malam itu, di tengah kabut pegunungan, perjalanan mereka baru saja memasuki jalur tengkorak, tempat di mana logika dan tahayul mulai bertarung untuk membuktikan siapa yang benar. Udara mulai turun drastis begitu truk melewati gerbang kecil bertuliskan, "Selamat datang di Kledung Pass." Kabut menggantung tebal, berlapis-lapis seperti tirai putih di tengah malam. Lampu depan truk menembus hanya beberapa meter ke depan sebelum tertelan kelam. Mesin diesel yang biasanya meraung gagah kini terdengar pelan, seperti tercekik udara dingin. Arya memutar tombol pemanas kabin, tapi udara dari ventilasi terasa tetap lembab dan dingin menggigit. "Udara kok jadi aneh, ya, Mas?" bisik Rina, memeluk jaketnya erat-erat. "Dari tadi panas, sekarang mendadak dingin banget." Arya mengangkat bahu. "Biasa. Kledung memang begini. Kalau kabut turun, suhu bisa jatuh sampai 10 derajat. Jangan dipikirin." Namun dalam hatinya, Arya juga merasakan sesuatu yang tidak wajar. Mesin truk terasa berat, seperti menahan beban lebih dari muatannya. Setiap kali roda menghantam batu kecil, getarannya terasa sampai ke setir. Di luar, hutan pinus di kiri dan kanan jalan hanya terlihat samar, hitam pekat di balik kabut yang memantulkan cahaya lampu truk. Di beberapa titik, tampak papan peringatan. Tanda peringatan 2 turunan panjang gunakan gigi rendah. Tanda peringatan 2 sering terjadi kecelakaan di area ini. Arya membacanya sepintas, lalu menurunkan transmisi ke gigi 2. "Pegangan, Rin. Setelah ini jalan mulai turun. Jangan tidur dulu," katanya. Rina mengangguk. Ia menatap kaca depan dengan gugup, memperhatikan bagaimana kabut seperti hidup, bergerak dan berputar pelan di depan truk. Kejadian ganjil I. Belum 5 menit berjalan menurun, jarum tolok tekanan angin brek tiba-tiba bergerak liar. Dari posisi normal di angka 120 psi, jarum itu mendadak turun cepat ke 60, lalu 30, zona merah. Alarm kecil di dashboard berbunyi pendek, tit-tit-tit, membuat Arya spontan menekan pedal rem. Namun pedal terasa aneh, terlalu lembut. "Loh, apa ini?" gumam Arya, menatap meteran yang masih bergetar. "Mas, tekanan turun ya?" Suara Rina gemetar. Arya tidak menjawab. Tangannya cepat menyalakan lampu kabin kecil di atas. Ia memeriksa jarum indikator lain, tekanan oli normal, suhu mesin stabil. Hanya tolok angin brek yang seperti kehilangan tekanan entah kenapa. Beberapa detik kemudian, jarum itu kembali naik, perlahan, seperti ada tangan tak terlihat yang memutar balik. 30, 60, 90, 120. Alarm berhenti. Semua kembali normal. Arya menarik napas panjang. "Mungkin sensor ngaco," katanya datar. "Udah tua truknya, Rin. Jangan panik." Namun ia tahu, sensor itu mekanik, bukan digital. Tak mungkin jarumnya bergerak sendiri tanpa sebab. Rina diam. Ia menggenggam tali tas kecil di pangkuannya, bibirnya bergetar pelan. "Mas, boleh kita baca doa dulu?" Arya menoleh sekilas. "Doa?" "Iya, doa perjalanan. Dari tadi saya udah nggak enak. Dari warung Pak Narto, suasananya udah beda." Arya hendak menolak, tapi sesuatu dalam nada suara Rina membuatnya mengalah. Ia menurunkan sedikit kecepatan truk dan mengangguk pelan. Rina menutup mata, berbisik pelan, melafazkan doa keselamatan di bawah napasnya. "Bismillahirrahmanirrahim el yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa el fisami, wa huwa asamuel, alm." Ketika doa itu selesai, udara di dalam kabin terasa berubah sedikit, lebih hangat, meski masih beraroma logam dan oli. "Udah, kan?" kata Arya pelan, setengah tersenyum. Rina mengangguk. "Iya. Tapi Mas, tadi waktu doa, saya dengar ada suara kayak." Ia berhenti, ragu melanjutkan. "Apa?" "Kayak, ketukan dari belakang. Di bak muatan." Arya menghela napas. "Ah, itu besi-besi bergeser. Jalannya turun begini, wajar kalau bunyi." Namun ketika ia mempercepat sedikit, bunyi itu terdengar lagi, 2 ketukan pendek, tok, tok, jelas dan teratur. Kali ini Arya juga mendengarnya. Ia melirik kaca spion kanan, kabut tebal menutup seluruh bagian bak truk, tak terlihat apa-apa selain kelabu pekat. Mesin terus berderum pelan, tapi suara lain kini terdengar samar dari arah belakang,
seperti sesuatu bergesekan di antara muatan. Arya mengetatkan rahang. Cuma rantai pengikat yang longgar, katanya cepat, padahal nada suaranya mulai kehilangan keyakinan. Rina memandangi kaca spionnya sendiri, lalu menunduk sambil beristighfar pelan. Di luar, kabut makin menebal. Jalan menurun di depan mereka berliku tajam seperti menelan cahaya lampu. Dan entah mengapa, suara mesin mulai terdengar teredam, seperti dipisahkan oleh jarak yang tak seharusnya ada, padahal mereka masih di dalam kabin yang sama. Arya menekan pedal gas sedikit, memastikan mesin masih merespons. RPM naik, tapi suaranya tak sekeras biasanya. Ia menatap Rina, yang kini memeluk tubuhnya erat. "Mas?" Suaranya hampir tak terdengar. "Kok rasanya kayak kita lagi masuk tempat lain, ya?" Arya tidak menjawab. Matanya terpaku pada kabut yang semakin padat, sampai-sampai lampu depan hanya memperlihatkan jalan berwarna abu-abu tanpa tepi. Di sana, sesuatu tampak samar, sebuah bayangan di tengah jalan. Terlalu tinggi untuk hewan, tapi terlalu diam untuk manusia. Arya mengerjap, mencoba fokus. Bayangan itu tidak bergerak. Rina menatap ke depan dan menjerit pelan. "Mas, rem. Ada orang." Arya spontan menginjak pedal rem sekuat tenaga. Roda terkunci. Truk berguncang keras, tapi tidak berhenti sepenuhnya, karena pedal rem mendadak kehilangan tekanan lagi. Jarum tolok tekanan angin jatuh ke nol. Kabut makin pekat, seperti kain putih basah yang menempel di kaca depan. Wiper bekerja keras, tapi embun dan dingin terus menempel, membuat pandangan mereka hanya sejauh 3 meter ke depan. Truk bergetar hebat ketika memasuki turunan panjang yang dikenal para sopir sebagai tanjakan siluman. Ironi pahit, karena di sini bukan menanjak, melainkan menurun curam seperti lidah gunung yang menjulur ke lembah kertek. Arya menurunkan gigi transmisi ke low gear dan menjaga RPM stabil. Tangannya menggenggam erat setir yang terasa dingin, seolah logamnya menyerap hawa kabut. Di dashboard, lampu indikator kembali menyala samar, lalu mati sendiri. "Mas, ini udah bagian paling curam, kan?" tanya Rina dengan suara serak. "Iya. Abis ini kalau aman, kita udah deket jembatan kecil. Setelah itu landai," jawab Arya tanpa menoleh. Namun nada suaranya kaku, matanya tajam memandangi jalan yang berkelok. Batu penahan jalan di sisi kiri tampak samar, sementara di kanan terbuka jurang gelap yang tidak terlihat dasarnya. "Pegangan yang kuat," katanya lagi. "Kalau rem angin turun, kita tahan pakai gigi 2. Truk menderu pelan menuruni tikungan. Bunyi gesekan kampas dan cakram logam bercampur aroma panas oli. Tapi di tengah bunyi mesin, muncul suara lain, halus, seperti langkah kaki di atas kerikil. Rina mendongak, menoleh ke arah jendela sisi kiri. "Mas, kamu dengar itu?" "Dengar apa?" "Kayak ada yang jalan di luar." Arya menegakkan punggungnya, fokus. "Tidak ada apa-apa. Hanya kabut dan jalan gelap. Jangan ngaco. Kita di dalam kabin, Rin." "Yang kamu dengar itu," gema suara roda sendiri. Namun sebelum Rina sempat membantah, sesuatu muncul di depan mereka. Penampakan seolah muncul dari kabut, sosok perempuan berbaju putih berdiri di tengah jalan. Kedua tangannya terkulai di sisi tubuh, rambutnya panjang dan kusut menutupi wajah. Ia berdiri tegak, diam, persis di garis tengah jalan sempit itu, dan tidak bergerak meski truk meluncur ke arahnya. "Mas, ada orang!" teriak Rina. Arya spontan menginjak brek sekuat tenaga. Ban berdecit, truk berguncang keras. Beban logam di bak belakang berpindah, menimbulkan dentuman berat dug, yang menggema panjang. Arya menahan setir, menatap lurus ke depan. Cahaya lampu truk memantul ke kabut, menyinari sosok itu hanya sedetik, dan kemudian lenyap. Tidak ada siapapun di jalan. Hanya kabut berputar pelan, menelan segala bentuk dan warna. Arya menatap kosong beberapa detik, napasnya berat. Tadi kamu lihat." Rina menunduk, tubuhnya gemetar. "Saya lihat, Mas." Perempuan, berdiri di tengah jalan. Wajahnya enggak kelihatan. Tapi saya yakin dia melayang. Kakinya enggak nyentuh tanah. Arya masih memegang setir, tapi matanya tampak kosong. Enggak mungkin ada orang berdiri di situ. Jalan begini, curam begini. Bisa mati kalau benar-benar orang. "Mas, saya tahu apa yang saya lihat."
Suara Rina pecah. Dia bukan orang. Arya menyalakan lampu sorot tambahan di bumper, menyapu jalan ke depan. Kosong. Tak ada siapapun. Tidak ada jejak kaki di aspal basah. Ia menekan pedal gas lagi, perlahan melanjutkan perjalanan. Namun tangannya sedikit bergetar di setir. Konflik dalaman. Sepanjang turunan itu, mereka tidak bicara. Suara mesin dan rantai muatan jadi satu-satunya hal yang menemani, tapi suasananya berbeda, seperti setiap detik diisi oleh napas dingin yang menekan dada. Rina duduk memeluk lutut, pandangannya kosong menatap ke depan. Sesekali ia menengok kaca spion, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Tapi setiap kali, ia merasa melihat bayangan putih di ujung bak belakang, melintas cepat lalu hilang. "Mas," katanya perlahan. "Tadi waktu rem mendadak, saya lihat matanya. Cuma sekelip, tapi matanya merah." Arya tidak menjawab. Ia hanya memandang jalan dan mencoba meyakinkan dirinya. Itu cuma halusinasi. Kabut, cahaya lampu, keletihan. Ia sudah 12 jam di jalan, dengan waktu istirahat hanya setengah jam di warung Pak Narto. Wajar kalau matanya menipu. "Rin," katanya pelan tapi tegas. "Kita jangan mikir aneh-aneh. Bisa aja cuma kabut dan refleksi cahaya. Di jalan begini, otak suka salah tangkap." "Tapi Mas, tadi saya..." "Sudah," potong Arya. "Kalau kamu terus percaya yang begituan, nanti malah bahaya. Sopir harus rasional. Kalau pikiran kita goyah, tangan bisa ikut salah gerak." Rina menunduk, tapi air matanya jatuh diam-diam. "Mas selalu bilang semua bisa dijelaskan. Tapi gimana kalau kali ini nggak bisa?" Arya diam. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Sebab dalam hatinya sendiri, bayangan perempuan tadi masih jelas, terlalu jelas untuk sekadar halusinasi. Dan anehnya, meski lampu truk sudah dinyalakan kembali, bagian jalan tempat perempuan tadi berdiri tetap lebih gelap dari sekitarnya. Seolah kabut di sana tidak mau menyingkir. Menuruni bayang. Mereka terus menuruni jalan. Di luar kabin, suara jangkrik sudah hilang, diganti angin yang melolong dari arah jurang. Kadang, dari balik kabut, muncul cahaya redup seperti lampu kendaraan lain. Namun setiap kali Arya bersiap memberi lampu jauh, cahaya itu hilang tanpa suara. "Mas," bisik Rina. "Kayak ada yang ngikutin kita dari belakang." Arya melirik kaca spion tengah. Kosong. Tapi kaca itu berembun, dan di antara embun, seperti ada bekas jari yang menulis huruf-huruf samar. Ia mengusapnya cepat dengan tangan, tapi tulisan itu justru semakin jelas. "Balik." Arya terdiam. Darahnya terasa dingin. "Mas, ada apa?" Enggak apa-apa," katanya cepat. Ia mengusap kaca lagi, keras kali ini, sampai huruf-huruf itu hilang. Truk terus melaju, menuruni jalur paling tajam di gunung itu. Namun baik Arya maupun Rina tahu, mereka tidak lagi sendirian di dalam kabin. Kadang terdengar suara napas ketiga, panjang, berat, seperti seseorang duduk tepat di belakang mereka. Akhir bab 3 antara logika dan takdir. Rina mulai membaca doa lagi dalam hati. Arya tetap menggenggam setir, menatap lurus ke depan, menolak menyerah pada rasa takut yang mulai mencengkeram pikirannya. Tapi di antara kabut yang menelan jalan, suara samar terdengar, suara perempuan, jauh tapi jelas. "Hati-hati, turunannya panjang." Arya spontan menoleh ke kanan. Tak ada siapa-siapa. Tapi di kaca jendela, pantulan samar wajah seorang perempuan tersenyum tipis, menatap mereka dari balik kabut. Truk terus meluncur ke bawah, membawa mereka makin jauh ke dalam lembah gelap jalur tengkorak, di mana batas antara dunia nyata dan arwah mulai kabur. Kabut di luar semakin menebal. Lampu truk berpendar samar seperti lilin di dalam air susu yang keruh. Jalan menurun mulai berbelok tajam ke kiri, lalu ke kanan, membentuk huruf S panjang. Di balik bunyi berat mesin dan derit suspensi, terasa ada yang berubah. Suasana bukan hanya dingin, tapi juga senyap dengan cara yang tak alami. Arya mengerling ke jam digital di dashboard. Pukul 00.47. Namun detik jam itu berhenti di angka tersebut. Tidak bergerak lagi. "Rin," katanya pelan. "Jam kita macet." "Enggak." Rina menatap ponselnya. Layar menyala sebentar, lalu langsung mati. Ia mencoba lagi, tidak bisa dihidupkan, padahal bar baterainya tadi penuh. "Mas, ponsel saya mati."
Arya meraih handy-talkie di sisi dashboard, mencoba menghubungi pos logistik di bawah. Base, ini truk Delta 5. Posisi kami menurun dari Kledung ke arah Kertek. Mohon konfirmasi, over. Hening. Hanya suara statis SSSHHKKK, SSSHHKKK, panjang. Tidak ada balasan. Arya menyesuaikan frekuensi, mencoba saluran lain. Masih sama, tidak ada suara manusia. Akhirnya ia meletakkan radio itu di pangkuannya. Sial, semua mati. Mas, sinyal saya juga nggak ada, kata Rina. Padahal di sini biasanya masih dapat tower. Arya tidak menjawab. Ia hanya mengernyit, menatap keluar jendela. Udara di luar seperti diselimuti sesuatu yang menyerap bunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desiran angin di pepohonan. Hanya bunyi roda truk yang bersentuhan dengan aspal basah. Gru, monoton, berat, dan memantul di telinga seperti gema di ruang tertutup. Keduanya diam cukup lama. Dan dalam diam itu, mereka mulai mendengar sesuatu yang lain. Kejadian ganjil 2. Dari arah jendela sisi kiri, tepat di dekat wajah Arya, terdengar desisan halus, seperti seseorang berbisik dari luar kabin. Awalnya samar, bercampur dengan gesekan angin. Tapi makin lama, semakin jelas, semakin dekat. Bayaran durung lunas. Arya spontan menoleh, tapi hanya melihat kabut pekat. Tidak ada sosok di luar. Tidak ada apapun, hanya jalan menurun yang seolah tak berujung. Mas, kenapa? Tanya Rina. Arya diam. Tapi telinganya kini menangkap bisikan itu lagi. Kali ini lebih pelan, lebih mendesak, seolah lidah tak terlihat itu menyentuh langsung daun telinganya. Janji sing wis diucap kudu dibayar. Bahasanya Jawa halus, kuno. Nada suaranya tidak seperti orang marah, tapi seperti seorang perempuan yang menuntut sesuatu, sebuah janji lama yang terlupakan. Arya memicingkan mata, menahan napas. Rin, kamu dengar sesuatu? Rina menelan ludah. Apa, Mas? Kayak ada yang bisik. Belum sempat Rina menjawab, bisikan itu terdengar lagi. Kali ini dari belakang kursi mereka berdua. Suara yang sama, perlahan, mendesis, lalu berulang-ulang. Bayarane durung lunas. Bayarane durung lunas. Arya menoleh cepat ke belakang. Hanya gelap. Kabin belakang kosong. Tapi hawa di sana seperti lebih dingin, dan samar-samar, ada embun tipis di kaca belakang, membentuk bekas tapak tangan kecil. Bukti fisikal. Tiba-tiba Rina menutup hidungnya dengan tangan. Mas, cium gak? Arya mengerutkan dahi. Apa? Bau. Bunga, sama dupa. Ia menarik napas, dan benar. Aroma bunga kemboja yang tajam menusuk hidung, bercampur dengan bau kemenyan yang pekat. Aroma itu muncul begitu kuat, padahal semua jendela tertutup rapat. Arya langsung memeriksa panel ventilasi, berpikir mungkin ada kebocoran dari kabin belakang, tapi hawa itu semakin menyebar, bukan dari luar, melainkan dari dalam. Kemenyan dan kemboja. Aroma yang ia tahu hanya muncul di dua tempat, pemakaman dan ritual kematian. Rina mulai menangis pelan. Mas, saya gak tahan. Bau ini kayak di rumah duka dulu waktu nenek saya meninggal. Kuat banget, Mas. Arya menelan ludah, menegakkan duduk. Ia mencoba membuka kaca jendela sedikit, tapi kaca itu macet, tidak mau turun sama sekali. Klik, klik. Ditariknya lagi, lebih keras, tetap tidak bergerak. Rina menatap kaca di sisinya sendiri. Mas, suaranya lirih. Di luar, ada cahaya. Arya menoleh. Dari balik kabut di sisi kiri jalan, tampak sinar kuning redup seperti lampu minyak bergoyang pelan. Sinar itu muncul 1, 2, lalu 3 buah, seperti orang-orang yang berjalan membawa lentera. Namun tubuh mereka tidak terlihat, hanya cahayanya yang melayang perlahan, seolah menunggu sesuatu di tepi jalan. Arya menahan napas. Mungkin warga setempat, katanya, meski suaranya sendiri terdengar ragu. Petani, atau ronda malam. Rina menggigit bibir. Tapi, Mas, jam berapa ini? Siapa yang mau jalan di tengah kabut segini tebal? Arya tidak menjawab. Ia mempercepat sedikit laju truk, mencoba meninggalkan pemandangan itu. Tapi bau bunga semakin kuat, menusuk, membuat kepala terasa berat. Rina mulai berzikir pelan.
Allahu, Allahu. Namun aroma itu malah semakin intens, seperti menyelimuti tubuh mereka. Di kaca depan, kabut berputar, membentuk lingkaran samar. Dan di dalam pusaran kabut itu, Arya melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan kendali setir. Bayangan seorang perempuan, berdiri di antara kabut, memegang rangkaian bunga kemboja. Ia menatap langsung ke arah kabin, matanya merah menyala, lalu membuka mulut, tapi tak bersuara. Arya spontan mengerem mendadak. Truk terguncang keras. Muatan di belakang bergetar, menimbulkan suara gemuruh logam saling bertumbukan. Rina menjerit, tapi ketika mereka menatap kembali ke depan, sosok itu sudah hilang. Hanya kabut dan jalan gelap. Keheningan yang menekan. Mesin kembali meraung pelan. Tapi sekarang, setiap suara terasa berlapis. Deru mesin, napas mereka, dan entah apa lagi yang seperti menyelusup di antara bunyi logam. Arya menatap dashboard, semua indikator mati. Tidak ada cahaya, tidak ada jarum bergerak. Seolah truk kehilangan seluruh tenaga listrik. Namun anehnya, mesin masih hidup. Ia menatap keluar, dan menyadari satu hal aneh lagi. Tidak ada bayangan truk mereka di jalan. Padahal dengan lampu skuad itu, seharusnya ada pantulan dari aspal. Mas, suara Rina gemetar. Kita masih di jalan yang sama, kan? Arya tidak tahu harus menjawab apa. Hanya satu hal yang ia rasakan pasti, aroma kemboja kini berubah jadi amis, seperti darah yang kering. Dan dari balik kaca jendela kirinya, bisikan itu datang lagi, lebih jelas, lebih dekat, seperti dari seseorang yang menempelkan bibir di kaca. Bayarane, Saiki. Saiki waktune membayar janji, Arya. Arya terpaku. Suara itu menyebut namanya. Ia menoleh ke arah Rina, tapi gadis itu sudah pucat, bibirnya bergetar, menatap keluar kaca kanan. Mas, katanya pelan, nyaris tak terdengar, ada yang duduk di depan truk kita. Kabut malam di Kledung makin menebal, seperti kain putih yang diselimutkan pada dunia. Truk besar bermuatan baja itu meluncur perlahan menuruni jalan, hingga akhirnya berhenti di tikungan yang terkenal berbahaya. Disitulah, segalanya mulai benar-benar runtuh. Tiba-tiba saja, suara diesel truk berhenti. Tak ada bunyi mesin. Tak ada getaran. Tak ada kehidupan. Loh, apa ini? Gumam Arya sambil memutar kunci kontak. Klik, klik. Tidak ada respons. Hanya keheningan, lalu disusul dengan dengung angin dingin yang menyeret bau tanah basah. Lampu utama padam, hanya menyisakan nyala kecil dari lampu hazard yang berkedip perlahan, merah, redup, seperti detak jantung yang kehilangan ritme. Mas, kenapa truknya berhenti? Suara Rina bergetar, tangannya menggenggam tepi dashboard. Entah, mungkin alternatornya. Arya berusaha terdengar tenang, tapi suaranya sendiri terasa palsu di telinganya. Dia menatap tolok tekanan brek udara di hadapannya. Jarumnya perlahan turun dari zona kuning ke merah. Waduh, jangan sekarang, gumamnya. Angin brek bocor. Kalau tekanannya hilang semua, kita bisa meluncur tanpa kendali. Rina menatap keluar jendela. Kabus di luar seperti hidup, bergerak memutar, memeluk truk mereka dari segala sisi. Di kejauhan, ia bisa mendengar suara yang tak semestinya ada di tengah malam pegunungan. Semacam desah lirih, seperti seseorang sedang menarik napas di dekat telinganya. Mas, dengar enggak? Apa? Kayak, ada yang ngomong. Arya diam. Ia hanya mendengar detak jarum jam di dashboard dan suara angin yang menggoyangkan kaca spion. Namun kemudian, pelan-pelan, telinganya menangkap sesuatu. Bisikan. Bukan dari radio. Bukan dari dalam pikirannya. Tapi dari luar, di sisi kirinya. Tepat di balik jendela pengemudi. Sebuah suara wanita, rendah dan basah, berbicara dalam bahasa yang tak sepenuhnya ia pahami. Sesuatu tentang janji dan bayaran. Kata itu diulang-ulang, seolah sebuah mantra lama yang menuntut ditebus. Arya spontan menyalakan lampu kabin, tapi bohlam kecil itu hanya menyala sekejap lalu mati. Seketika, kegelapan menelan mereka kembali. Mas, baunya makin kuat, bisik Rina, menutup hidungnya. Arya juga mencium aroma yang sama. Campuran bunga kamboja dan kemenyan, pekat dan menusuk. Aroma yang tidak mungkin muncul di tengah jalur truk gunung. Aroma yang biasanya hanya muncul di pemakaman atau di altar persembahan. Ini nggak benar.
Rina mulai panik. Aku bilang juga apa, Mas? Tadi Bapak Warung udah nyuruh kita jangan lewat sini tengah malam. Cukup, bentak Arya, bukan karena marah pada Rina, tapi pada ketakutan yang kini mencengkeramnya. Ia membuka pintu dan melompat turun. Udara dingin langsung menyerang kulitnya. Ia menyalakan senter kepala dan berjalan mengitari depan truk. Kap mesin terasa hangat, tidak terlalu panas. Tidak ada asap. Tidak ada tanda kebocoran bahan bakar. Semua tampak normal, tapi truknya tetap mati total. Di belakangnya, lampu hazard masih berkedip perlahan, memberi cahaya samar di antara kabut. Mas Arya, jangan jauh-jauh, teriak Rina dari dalam kabin. Tunggu, aku cek dulu. Tiba-tiba, lampu hazard itu padam. Kegelapan mutlak. Arya membeku. Ia hanya bisa mendengar napasnya sendiri dan desir angin yang melintas seperti langkah kaki di tanah kerikil. Dan lalu, dari balik kabut di depan truk, tampak siluet seorang wanita. Berdiri diam. Baju putihnya panjang, rambutnya menjuntai menutupi wajah. Ia berdiri di tengah jalan, menghadap langsung ke Arya. Hatinya berdegup kencang. Siapa itu? Suaranya hampir tak keluar. Wanita itu tidak bergerak. Namun perlahan, dari arah tubuhnya, tercium bau Kamboja yang sangat kuat, seolah semua udara di sekitar dipenuhi bunga kubur. Arya mundur selangkah. Wanita itu masih berdiri. Tapi kemudian, tubuhnya terangkat beberapa sentimeter dari tanah, menggantung, melayang tanpa bunyi, seperti ditiup angin yang tak terlihat. Rina, jerit Arya, berlari kembali ke kabin. Tapi begitu ia membuka pintu, Rina sudah menunduk, menutup telinganya. Dia bisik-bisik, Mas. Dari belakang. Ada yang bilang, bayaran belum lunas. Arya memegang bahunya keras. Diam dulu. Pegang ini. Ia mengambil salib kecil dari gantungan kaca spion, hadiah dari istrinya dulu. Pegang aja kuat-kuat. Ia menekan tombol starter sekali lagi. Tak ada reaksi. Sekali lagi. Lalu, klik. Truk bergetar sedikit. Panel dashboard menyala redup. Namun saat Arya hampir merasa lega, jarum tekanan brake jatuh mendadak ke titik nol. Hening sesaat. Lalu, PSSSSSSS hahaha. Suara udara keluar dari sistem brake, dan pedal kaki Arya terasa ringan tak berguna. Truk itu mulai bergerak sendiri menuruni turunan curam, tanpa mesin, tanpa kendali. Rina menjerit. Arya menarik rem tangan, tapi tak ada respons. Dari kaca depan, kabut terbuka sedikit, memperlihatkan jalur menurun tajam yang berkelok menuju lembah, jalur tempat banyak nyawa melayang. Pegang erat, Rin, teriak Arya. Kalau rem gak bisa, kita harus cari tempat nabrak yang aman. Tapi di tengah panik dan deru roda yang meluncur bebas, ia kembali mendengar bisikan itu, lebih keras dari sebelumnya, menyebut namanya. Arya. Janji belum ditepati. Sebuah tangan pucat menyentuh kaca depan dari luar, meninggalkan bekas lembab berbentuk tapak tangan wanita. Dan di saat itu juga, semua lampu di dalam truk padam total. Truk meluncur tanpa cahaya, tanpa suara mesin, menuju turunan maut yang diselimuti kabut dan rahasia kelam jalur tengkorak. Truk terus meluncur tanpa kendali di jalur menurun. Suara gesekan roda di aspal memekakan telinga, logam berderit, dan kabut menelan pandangan sejauh beberapa meter ke depan. Rina menjerit, menggenggam kursi erat-erat. Tapi di sela teriakannya, sesuatu yang lama terkubur di pikirannya mulai muncul kembali. Suara datuknya, suara tua dan serak yang dulu sering ia dengar saat masih kecil di Temanggung. Jalur Kledung Kertek itu dijaga Danyang, Rin. Dia dulu penunggu gunung, tapi kini bersemayam di jalan. Setiap kali jalan diperlebar, batu penandanya dipindahkan, dan dia menuntut gantinya. Kalau tidak diberi sesaji, dia akan mengambil sendiri nyawa dari yang lewat. Ingatan itu datang bersamaan dengan deru truk yang makin cepat. Nafas Rina tersengal. Mas Arya, aku baru ingat. Jalur ini dulu pernah Datuk ceritain. Arya menatap ke depan, kedua tangannya menggenggam setir yang bergetar. Sekarang bukan waktunya cerita. Tapi Mas, Danyang itu, dia minta korban. Tiap tahun. Katanya yang ditumbalkan itu sopir truk besar macam kita. Kata-kata itu membuat Arya menoleh sesaat, dan di momen itu, sesuatu terjadi. Dari arah kabin belakang,
Kaca spion tiba-tiba berkabut dari dalam. Tulisan samar muncul perlahan di permukaannya, seolah ditulis jari manusia. Bayaran tahun ini belum lunas. Arya menelan ludah, darahnya terasa dingin. Ia menatap jalan lagi, dan di depan, di antara kabut, tampak kilatan cahaya kecil seperti lentera kuno menari di udara. Cahaya itu bergerak lambat, menuntun mereka ke arah jurang yang tak terlihat ujungnya. Rina, lihat itu. Ada orang pegang lampu. Jangan kejar. Jangan ikutin. Itu bukan orang, Mas. Rina memejamkan mata, suaranya mulai berubah parau karena ketakutan dan ingatan yang semakin jelas. Dulu, Datuk bilang, ada perjanjian lama. Jalur itu dulunya tak pernah bisa dilalui karena curam dan berbahaya. Lalu datang seorang petapa. Dia berjanji menenangkan tanah itu, dengan syarat, satu nyawa mesti diberikan tiap waktu tertentu. Tapi waktu berubah, orang lupa memberi sesaji. Lalu danyang itu mengambil sendiri, biasanya dari yang paling berat bebannya. Truk kita, muatannya, gumam Arya. Ya, makin berat, makin disukai dia. Itu semacam hadiah, buat buka jalan antara alam kita dengan alamnya. Suasana di kabin berubah. Entah karena kelelahan, ketakutan, atau kehadiran sesuatu yang tak terlihat, udara menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Napas mereka keluar seperti asap putih. Rina menatap ke arah jendela dan menjerit tertahan. Di sisi luar kaca, samar-samar terlihat wajah wanita tadi, menempel di situ, matanya kosong, kulitnya pucat seperti kain kafan. Namun kini wajah itu tidak sekadar muncul, mulutnya bergerak, berbisik pelan, namun cukup jelas untuk didengar. Tumbal sudah datang. Arya langsung menunduk, menekan pedal rem berkali-kali walau tahu percuma. Truk berguncang hebat, nyaris terguling. Namun di tengah kekacauan itu, tiba-tiba lampu hazard kembali menyala sendiri, berkedip cepat, seolah-olah truknya sadar akan bahaya yang menunggu. Mas, ini bukan rusak. Ini jebakan. Seru Rina dengan air mata menetes. Jebakan apa? Danyang itu yang bikin mesin kita mati. Dia mau ambil kita sebagai tumbal, bukan kecelakaan biasa. Arya mencoba berpikir logis, tapi logika manusia sudah tak cukup di tempat seperti ini. Ia menatap panel, jarum tekanan udara kini turun ke bawah nol, sesuatu yang secara teknikal mustahil. Dia mainin sistem truk, Arya berbisik, seolah baru menyadari sesuatu. Dia bisa kendalikan apapun di jalurnya sendiri. Rina terisak. Datuk pernah bilang, kalau jalannya sunyi, kabut turun tiba-tiba, dan bau Kamboja datang tanpa sebab, itu tandanya Danyang sedang menagih janji. Angin berdesir melalui celah pintu kabin, membawa bisikan yang kini jelas di telinga mereka. Setiap baja harus kembali pada tanah. Setiap beban harus dibayar dengan nyawa. Arya memejamkan mata sesaat, menyadari sesuatu yang jauh lebih besar daripada kerusakan mekanikal. Mereka bukan sedang berjuang melawan kegagalan truk. Mereka sedang berada di dalam perangkap sebuah entitas yang telah menunggu korban sejak lama. Truk berguncang hebat lagi, menabrak batu di tepi jalan, membuat muatan di belakang bergeser keras. Dari kejauhan, suara-suara samar seperti nyanyian tembang Jawa kuno terdengar di antara kabut, melodi sendu yang tak semestinya terdengar di tengah malam gunung. Rina berbisik, setengah berdoa, "Mas, kalau benar dia mau nyawa, berarti cuma satu yang harus jatuh." Arya menoleh cepat. "Jangan ngomong gitu." Tapi pandangan Rina tak lagi fokus. Matanya seperti melihat sesuatu di luar kabin. Wanita berpakaian putih tadi kini berdiri di tengah jalan depan truk. Tidak lagi menakutkan, tapi seolah memanggil. Truk terus meluncur mendekat. Dan di antara detik-detik terakhir sebelum kemungkinan benturan, Rina menangis sambil menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar di atas raungan roda dan bisikan halus Danyang yang haus korban. "Janji lama itu bukan dongeng, Mas, tapi kutukan yang belum ditebus." Truk terus melaju, menembus kabut tebal yang menunggu seperti rahang raksasa. Kegelapan menelan semuanya. Kabin truk kini hanya diterangi oleh lampu kecemasan yang berkelip perlahan. Setiap kali cahaya merah itu menyala, bayangan di dalam truk seolah bergerak sendiri, memanjang, memendek, lalu lenyap seperti kabus yang bernafas. Arya masih berusaha memutar kunci kontak. Bunyi klik-klik-klik yang gagal menyalakan engine terdengar berulang. Peluh dingin menitis dari pelipisnya walaupun udara di luar makin menggigit. "Mas,
Berhenti, suara Rina parau, penuh getar. Arya tak menjawab, masih fokus di papan pemuka. Bentar, Rin, cuma masalah sistem. Aku boleh. Mas, jerit Rina tiba-tiba. Arya berpaling, dan dadanya segera terasa kaku. Di belakang Rina, di bahagian tempat duduk sempit di ujung kabin, kelihatan jelas kesan tapak tangan kecil. Warnanya merah kecoklatan, seolah darah yang sudah lama mengering. Tapi yang membuatnya ngeri bukanlah warna itu, melainkan bentuknya, kecil, seperti tangan kanak-kanak berumur 5 atau 6 tahun. Dan yang paling aneh, kesan itu baru saja muncul, perlahan-lahan, seperti sedang dicap dari udara kosong. Rina menutup mulutnya, matanya membulat. Mas, anak siapa itu? Arya menoleh ke belakang, tubuhnya menggigil. Enggak ada siapa-siapa, Rin. Tapi bahkan dia tahu, kata-katanya kosong. Suara kecil tiba-tiba menyusup ke antara deru napas mereka. Tangisan halus, sayup-sayup di luar kabin. Tangisan itu seperti datang dari bawah tanah, lembut tapi penuh duka. Seolah-olah ada kanak-kanak yang terperangkap di bawah roda truk mereka. Rina menjerit, menutup telinga. Mas, itu suara anak. Dia nangis. Arya menggertakkan giginya. Jangan dengar, Rin. Itu cuma suara kabut. Tapi suara itu semakin jelas. Sekarang bukan satu, melainkan beberapa, suara tangis kecil, bertingkah-tingkah, seperti paduan suara anak-anak yang meratap. Dari cermin sisi, Arya melihat bayangan samar di luar, tangan-tangan kecil menepuk kaca, perlahan tapi serentak, meninggalkan kesan merah seperti lumpur bercampur darah. Rina menangis teresa-esak. Mas Arya, ini semua salah. Kita nggak sepatutnya jalan malam nih. Dan yang itu ambil anak-anak dulu, sebelum ambil dewasa. Arya menggenggam setir. Suaranya bergetar antara ketakutan dan penyesalan. Apa maksudmu? Rina terisak. Datuk pernah cerita, dulu, waktu jalan ini dibuka pertama kali, banyak anak kampung hilang. Mereka kata, anak-anak tuh dijadikan pengiring, supaya jalan tetap hidup. Dan yang itu nggak suka sendirian di jalannya sendiri. Tangisan di luar makin keras, kini bercampur suara tawa kecil yang menakutkan, tawa anak-anak yang seram, tidak wajar, seperti pita lama yang diputar terbalik. Arya menutup telinga. Berhenti. Diamlah. Ia menjerit, tapi semakin keras dia berteriak, semakin kuat pula suara itu bergema di sekeliling kabin. Lampu hazard tiba-tiba padam. Kegelapan total. Hanya tinggal suara tangisan. Dan kemudian, ketukan perlahan di pintu sebelah Rina. Tuk, tuk, tuk. Rina menoleh perlahan. Di luar tingkap, sepasang mata kecil menatapnya dari balik kabut. Bukan mata manusia, hitam pekat tanpa bola putih, memantulkan cahaya lemah seperti arang menyala. Anak kecil itu tersenyum, giginya penuh tanah. Rina menjerit sekuat hati, menolak badan Arya. Dia di luar. Dia mau masuk, Mas. Arya coba menarik nafas panjang, matanya liar mencari sesuatu. Duduk diam. Jangan buka pintu, Rin. Namun genggaman Rina sudah lepas kawalan. Ia menolak tombol pintu, separuh karena panik, separuh karena sesuatu seperti tarikan halus dari luar, angin yang membawa bisikan kecil. Ibu, bukakan. Aku kedinginan. Pintu itu berderi terbuka sedikit. Kabut menyelinap masuk seperti lidah dingin dari dunia lain. Bau kemenyan kembali menusuk hidung mereka, bercampur dengan aroma tanah basah dan darah. Arya segera menutup pintu kuat-kuat, menekan kunci. Jangan buka apapun, Rin. Dengar aku. Ini bukan anak manusia. Rina tersak di tempat duduknya, wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Mas, kalau benar dia bukan manusia, berarti dia, anak dari tumbal sebelum kita, kan? Suasana terdiam seketika. Hanya bunyi angin melolong di luar, dan dari jauh, suara tangisan kembali menjadi nyanyian lirih, seperti lagu pengantar tidur yang terbalik nadanya. Arya memejamkan mata, lalu berbisik dalam doa, sedangkan Rina terus menggigil, memandang ke cermin sisi. Di sana, di tengah kabut, bayangan wanita berpakaian putih berdiri tegak memeluk anak kecil itu di tepi jalan. Kedua-duanya menatap truk dengan senyum yang seolah tahu, giliran siapa yang akan jadi korban seterusnya. Kabin truk ini seperti ruang tertutup antara dua dunia, hening yang tegang, tapi penuh bisikan halus dari luar.
Udara di sekeliling menjadi semakin dingin, hampir beku, dan setiap hela nafas terasa berat, seolah-olah oksigen sedang dirampas perlahan-lahan. Arya masih memegang stereng, matanya liar, coba menilai situasi. Rina di sebelahnya menggigil, matanya tetap terpaku keluar tingkap, di mana bayangan wanita putih itu tadi berdiri. Namun kali ini, sosok itu tidak sekadar memandang. Ia bergerak mendekat. Langkahnya tidak menjejak tanah, melainkan meluncur perlahan di atas kabus, seperti asap yang menentang angin. Suara aneh bergema di dalam kabin, bukan tangisan, bukan tawa, tetapi suara besi dikerat, seperti logam digesek dengan kuku. Panel truk bergetar halus, kaca depan berembun dari dalam, membentuk jejak jari yang menulis satu kata. Bayar. Rina menjerit dan menutup mukanya dengan tangan. Arya coba menenangkan dirinya, tapi tubuhnya mulai lemah. Tenaga seolah disedot oleh udara di sekitarnya. Lalu, bam! Pintu sebelah Arya terbuka dengan kekuatan luar biasa, terhempas ke belakang hingga logamnya melentur. Angin dingin menerpa masuk, membawa serta bau bunga kemboja dan tanah kubur yang tebal. Dari kegelapan di luar, tangan pucat panjang muncul. Tangan wanita itu menggenggam tepi pintu, menarik Arya dengan kekuatan tak manusiawi. Arya menjerit, seluruh tubuhnya tertarik separuh keluar dari kabin. Angin menusuk kulitnya seperti pisau. Rina, tolong pegang aku. Rina terkejut, berusaha mencapainya, namun tiba-tiba tali pinggang keledarnya terkunci sendiri, mencengkam tubuhnya erat hingga ia nyaris tak bisa bernafas. Ia menjerit kesakitan, menarik tali itu dengan kedua tangan. Mas, aku tak bisa gerak. Mas. Arya menggeliat, menendang pintu agar tertutup, tapi tangan pucat itu terus menariknya keluar. Dari dalam kabut, suara serak terdengar, lembut tapi menyeramkan. Nyawamu berat, sopir. Kau bawa beban dunia orang mati. Arya menjerit balik dengan tenaga terakhirnya, keluar dari truk kami. Tangannya mencapai pisau lipat kecil yang biasa disimpannya di poket dada. Dengan gerakan panik, dia membuka bilahnya, menggores tangan pucat itu. Darah hitam pekat, seperti minyak, menitis ke lantai kabin dan mendesis seolah terbakar. Wanita itu berundur sedikit, tapi tidak lenyap. Wajahnya kini jelas, setengahnya hancur seperti dibakar, matanya hitam tanpa bebola, hanya lubang gelap yang menatap kosong. Arya menarik pintu dengan paksa, tapi daya tarikan dari luar lebih kuat. Rina masih berjuang dengan tali pinggangnya. Suaranya serak. Mas, potong tali ini. Arya memutar tubuhnya, menghunus pisau ke arah tali pinggang yang menjerat Rina. Bilah pisau menggesek logam kecil pengunci. CKKK. Bunga api kecil muncul. Rina menangis. Cepat. Dia makin dekat. Mas. Dari luar, tangan-tangan lain mula muncul di tepi pintu. Bukan satu, tapi banyak. Kecil, seperti tangan kanak-kanak. Mereka menepuk pintu, menarik, menggenggam kaki Arya. Bunyi tawa kecil bercampur dengan ratapan. Ayo main, Pak Sopir. Kata ibu, kalau truknya jatuh, kami boleh pulang. Arya menjerit keras, menggoyangkan kakinya, menendang tangan-tangan itu hingga patah dan menghilang jadi kabus hitam. Tapi setiap kali satu menghilang, dua lagi muncul menggantinya. Keluar dari truk kami. Dia berteriak lagi, suaranya bergema aneh di tengah kabut, seperti dijawab oleh gema dari ratusan suara lain. Akhirnya, cerak, tali pinggang Rina terputus. Rina jatuh ke lantai kabin, menangis sesak. Arya menariknya ke tempat duduknya. Lalu dengan satu hentakan penuh tenaga, dia menutup pintu dengan keras. Suara tangan-tangan kecil terhentak di luar, diikuti jeritan nyaring yang menusuk telinga, jeritan dari entiti yang merasa marah. Kabin bergetar hebat. Lampu truk menyala padam sendiri, dan radio yang sebelumnya mati kini berbunyi sendiri, mengeluarkan suara statik disusuli bisikan wanita. Tak ada yang boleh lari. Bayaran mesti selesai malam ini. Arya menggenggam bahu Rina, menatapnya dengan mata merah basah. Kalau betul ada yang jaga jalan ini, katanya perlahan, aku takkan biar dia ambil kita dua-dua. Rina terisak, ketakutan dan tak mengerti. Tapi sebelum sempat dia membalas, pintu belakang kabin bergetar sendiri, seperti ada sesuatu besar yang merangkak di atas muatan truk mereka. Suara berat seperti kuku logam menggores permukaan logam kedengaran dari atas, perlahan, ritmis, menuju ke arah depan kabin. Dan di luar, di tengah kabut yang menelan pandangan,
Satu bayangan hitam setinggi pohon muncul perlahan, tubuhnya seperti diselimuti kain putih panjang yang bergerak melawan arah angin. Dari dadanya, terpancar cahaya kecil seperti bara api, berdenyut setiap kali ia bersuara. "Sopir, waktumu sudah tiba." Rina menjerit, sementara Arya menggenggam pisau di tangan, bersedia, bukan lagi untuk bertahan, tapi untuk melawan sesuatu yang tidak sepatutnya ada di dunia manusia. Angin gunung menampar wajah Arya seperti cambuk dingin saat dia memandang panel tekanan udara, jarumnya hampir ke titik nol. Setiap detik, udara dalam sistem brake semakin hilang. Tak ada waktu lagi. "Rina," suaranya parau, "kalau aku tak buat apa-apa sekarang, kita dua-dua mati di sini." Rina menatapnya dengan mata besar, masih menggigil. "Mas mau apa?" Arya menggenggam kuat setir, lalu dengan satu tarikan panjang, dia melepaskan brake tangan. Bunyi klik keras bergema di kabin, dan seketika itu juga, truk raksasa mereka tergelincir ke depan seperti binatang besi yang lepas dari rantai. Roda berdecit panjang, bunyinya melengking menusuk telinga. Kabin bergetar ganas saat berat muatan menekan penuh ke arah bawah. Rina menjerit, memegang papan pemuka, sementara Arya menekan brake kaki sedikit demi sedikit, cukup untuk mengawal, tapi tak sampai kehilangan kendali. "Mas, kita bakal jatuh. Pegang apa saja yang kau bisa, Rin. Kalau aku berhenti, kita habis." Truk meluncur menuruni jalan Kledung Kertek yang kini seperti lereng neraka, dengan kabut yang semakin tebal menutup pandangan. Setiap selekoh terasa seperti kematian yang menunggu. Lampu truk menembus kabut hanya beberapa meter ke depan, menciptakan ilusi dinding putih tak berujung. Namun di sisi kiri jalan, jurang curam itu, sesuatu bergerak. Rina yang pertama melihatnya. "Mas, ada sesuatu di luar." Arya menoleh sekilas, dan darahnya beku. Di luar, bayangan hitam besar bergerak selari dengan truk. Tubuhnya tak berbentuk pasti, seperti kabut pekat yang diberi nyawa. Dari tengah kabut itu muncul kilasan, tangan panjang yang mencengkam udara, seolah mencoba meraih sisi truk. Entiti itu mengikuti kecepatan truk, melayang di atas jurang, tubuhnya menggeliat seperti asap hitam yang hidup. Setiap kali Arya mengendalikan setir di selekoh, bayangan itu ikut membelok, tetap sejajar, seolah-olah menantang. "Kau boleh lari, tapi takkan jauh." Rina menangis. "Mas, dia mau tarik kita ke bawah." Arya menahan napas. Dalam pandangannya yang kabur oleh adrenalin, dia melihat jelas. Setiap kali truk berguncang di jalan berlubang, bayangan itu semakin dekat, bentuknya kini semakin nyata. Kepala wanita dengan rambut panjang menjulur ke bawah, tubuhnya panjang seperti kabut hitam yang menutupi jurang. Dari arah kiri, suara dentingan rantai bergema, disusul sentuhan keras di sisi kabin. Bam! Truk berguncang kuat ke kanan. Rina menjerit, menatap ke kaca samping, terlihat cakar hitam sebesar lengan manusia mencengkam pintu. Arya menekan pedal gas kuat-kuat. Mesin menderu sekuatnya, walau suhu naik mendadak. "Pegang kuat-kuat, Rin. Kalau dia tarik, kita ikut dia ke bawah." Truk meluncur lebih cepat. Suara mesin seperti teriakan panjang di antara lembah. Tapi bayangan itu tak berhenti, malah menyusup ke dalam kabut lebih dekat, hingga kini wajahnya sejajar dengan kaca depan. Wajah itu, bukan wanita tadi, tapi sesuatu yang jauh lebih tua dan menakutkan. Matanya berlubang hitam, kulitnya pecah seperti tanah kering, dan dari mulutnya keluar kabut tebal berbau belerang. Ia menatap langsung ke arah Arya dan Rina, lalu bersuara, bukan dengan kata-kata, tapi dengan gema berat yang mengguncang dada. "Beban mesti dibayar, yang membawa mesti menyerahkan." Rina memekik. "Mas, dia mau mas, bukan aku." Dia bilang, "yang membawa." Arya tak menjawab. Fokusnya penuh di jalan, tangan menggenggam kuat setir yang bergetar. Tapi di dalam dirinya, ketakutan mulai berubah jadi tekad. "Kalau dia mau aku," katanya perlahan, "dia harus ambil dari tangan aku sendiri." Truk meluncur lebih kencang lagi. Batu-batu kecil di jalan terlempar oleh roda. Percikan api sesekali muncul dari bawah kabin. Bayangan itu kini semakin gila, melingkari sisi truk, mencakar, menggoyang, menjerit dalam bahasa yang tak dimengerti manusia. Rina menunduk sambil membaca doa apa saja yang terlintas di kepalanya. Tapi di tengah raungan mesin, Arya mendengar sesuatu lain, suara anak-anak kecil dari luar, sama seperti tadi, kini seolah-olah sedang bersorak. "Cepat, cepat. Dia hampir sampai."
Jatuhkan truknya, biar jalan kami terbuka. Arya menekan pedal gas habis-habisan. Truk bergetar seolah ingin meledak. Tidak malam ini, katanya di antara desah napas berat. Tidak malam ini, kau takkan dapat kami. Tiba-tiba, cahaya terang muncul di depan, lampu dari pos pengawasan jalan Kledung bawah. Jaraknya masih jauh, tapi cukup jadi satu-satunya titik harapan. Rina, pegang. Aku akan rem penuh waktu kita dekat tikungan terakhir. Mas, kita bisa terguling. Kalau itu harga untuk keluar dari sini, aku bayar. Rina menggenggam dashboard erat-erat, air matanya bercampur peluh. Sementara itu, bayangan hitam di luar semakin mendekat, kini menempel di sisi kiri truk, separuh tubuhnya melayang di udara, separuh lagi menyatu dengan kabut yang memanjang jauh ke belakang, seperti tali hitam yang menjerat mereka dari dunia lain. Tidak ada yang lolos dari jalan ini. Suara itu menggelegar lagi, hingga kaca depan bergetar. Arya menatap titik cahaya di depan, kemudian menggertakkan giginya. Kita lihat siapa yang jatuh dulu, aku atau kau. Dan dengan jeritan mesin yang melengking tinggi, truk itu meluncur ke tikungan tajam terakhir, membawa harapan terakhir mereka. Sementara di sisi jurang, entiti gelap itu ikut terjun, melayang sejajar, bersiap untuk meraih korban yang telah dijanjikan. Kabut makin pekat. Dunia berguncang. Dan malam itu, jalur Kledung Kertek bergetar lagi, menunggu apakah bayaran tahun ini akhirnya akan lunas, atau justru tertunda untuk yang berikutnya. Truk itu meluncur menuruni tikungan terakhir dengan deruan mesin yang seperti erangan panjang makhluk terluka. Suara gesekan besi dan bebatuan masih mengiringi, tetapi perlahan-lahan, tekanan di dada mereka mulai mereda. Kabut yang sejak tadi menutup jalan mulai menipis. Dan di depan sana, lampu-lampu jalan Kertek mulai tampak berkelip di kejauhan seperti bintang di tanah. Arya menahan napas, menarik setir sedikit ke kanan, memastikan roda truk menapak kembali di aspal yang lebih rata. Ketika akhirnya ban depan menghantam permukaan datar dan stabil, seluruh kabin bergetar pelan, seperti hembusan terakhir dari badai yang telah pergi. Mas, kita udah sampai. Suara Rina lirih, serak seperti baru bangun dari mimpi. Arya tak langsung menjawab. Ia menatap ke depan, menahan getaran di tangannya. Jalan kini terang oleh deretan lampu natrium, dan kabut perlahan tertinggal di belakang. Suara mesin kembali stabil, tidak ada lagi gemuruh aneh, tidak ada suara tangisan, tidak ada bisikan. Hanya hembusan napas dua manusia yang masih hidup. Akhirnya Arya menekan brek perlahan. Truk berhenti di tepi jalan Kertek, di bawah papan bertulis, "Selamat datang di Wonosobo." Dia mematikan mesin, lalu bersandar ke kursinya, memejam mata panjang. Ya Tuhan, desahnya, kita selamat. Namun kelegaan itu tidak berlangsung lama. Ketika dia menoleh ke Rina, gadis itu duduk diam, matanya terbuka tapi kosong, seolah-olah tidak benar-benar melihat. Wajahnya pucat, dan bibirnya bergerak sedikit, menggumam sesuatu yang tak jelas. Rin, kau oke? Arya menyentuh bahunya. Rina menoleh perlahan, pandangannya kabur. Mas, kita kenapa ya? Aku cuma ingat, warung di Temanggung. Habis itu, gelap. Kita udah sampai sini aja. Arya menelan ludah. Jantungnya mulai berdetak cepat lagi. Rin, kau tak ingat apa-apa? Jalur, kabut, wanita itu. Rina menggeleng perlahan. Wanita? Apa maksud Mas? Ia menatap sekeliling kabin, wajahnya kebingungan, seperti baru saja bangun dari tidur panjang. Arya tak menjawab. Di dalam kepalanya, serpihan peristiwa tadi berputar kembali. Tangan-tangan kecil, jeritan, bayangan besar di jurang, suara danyang menuntut bayaran. Ia memejamkan mata, menenangkan diri, sebelum memutuskan untuk keluar dari truk dan memeriksa keadaan. Udara malam Kertek dingin tapi terasa lebih nyata. Lampu jalan berkelip lembut di atas kepala. Arya berjalan perlahan mengitari truk, memeriksa roda, lampu, muatan. Semuanya utuh. Tak ada goresan besar, tak ada tanda benturan. Namun ketika ia sampai di depan truk, langkahnya terhenti. Di kaca depan, tepat di sisi tempat duduknya, terdapat cap tapak tangan kecil berwarna merah kecoklatan. Bentuknya jelas, jari-jari mungil, sedikit melengkung, seperti dicetak dari darah yang telah kering. Arya mundur setapak. Tubuhnya kaku. Ia tahu benar, cap itu tidak ada ketika mereka berangkat.
Ia sama persis dengan yang muncul di tempat duduk belakang Rina sebelumnya. Angin malam bertiup perlahan, membawa bau tanah basah bercampur kemenyan yang samar. Bau itu datang bukan dari luar, tapi dari dalam kabin. Arya berpaling ke arah pintu, dan merasakan hawa dingin merayap dari balik kaca, seperti seseorang sedang bernafas di situ. Ia menelan ludah, menatap tapak tangan itu sekali lagi. Kini, di bawah cahaya lampu jalan, ia tampak berkilau aneh, seolah-olah ada jejak minyak atau darah yang menulis sesuatu kecil di bawahnya. Arya mendekat, membaca dengan ngeri. Tumbal sudah lunas. Ia mundur, terhuyung. Dari dalam truk, suara Rina memanggil lembut. "Mas, kita, udah boleh jalan lagi, kan?" Suara itu terdengar polos, tenang, tapi ada getar halus di ujungnya, seperti bukan benar-benar Rina yang bicara. Arya memejamkan mata, menggenggam kunci truk erat-erat. Mereka memang selamat. Truk itu selamat. Tapi sesuatu telah berubah. Sesuatu telah diambil malam itu di jalur tengkorak. Mungkin bukan nyawa. Mungkin bukan darah. Tapi ingatan. Atau sebahagian jiwa mereka kini menjadi bayaran yang sah. Ketika Arya menyalakan mesin dan truk mulai bergerak perlahan meninggalkan Kledung menuju Wonosobo, bau tanah dan kemenyan masih menempel di setiap inci kabin, seolah menandai bahwa mereka bukan lagi dua orang biasa, tetapi penumpang yang pernah menyeberang batas antara hidup dan yang tak terlihat. Dan di kaca depan, tapak tangan kecil itu tak pernah hilang, meski hujan malam turun membasuh seluruh jalan gunung.